Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ers Bekti dari Ers Bekti Law Office and Partner. Pada kesempatan kali ini saya ingin share edukasi hukum atau tips hukum terkait tips memilih advokat. Tema ini saya bawa karena banyak pesan yang masuk ke inbox atau ke WA terkait bagaimana memilih advokat yang baik. Terus ada juga yang menyayangkan dia sudah kuasa ke seorang advokat tapi ternyata dalam penanganan perkaranya tidak maksimal. Dan ini banyak terjadi ya di luar sana, para pencari keadilan ingin mendapatkan layanan jasa hukum tapi tidak maksimal diberikan oleh seorang advokat atau kuasanya. Jadi yang pertama-tama harus kita ketahui dalam memilih advokat, satu, kemampuan dan pengalaman dia selama ini menangani sebuah perkara. Kemampuan ini bisa menanyakan ke dia atau ke advokat tersebut, apa pengalaman selama ini perkara-perkara yang dia tangani. Apakah lebih banyak pada semisal kasus perceraian atau perdata atau pidana. Nah, itu ditanyakan karena nanti kita akan tahu perkara yang kita bawa ini apakah advokat tersebut menguasai atau tidak. Jadi gali kemampuan dan pengalaman advokat, itu yang pertama. Yang kedua, tips kedua ini yaitu seleksi advokat. Dari beberapa advokat yang kita hubungi, pilih, istilahnya ada beberapa pilihan yang sekiranya mereka ini mampu ya. Ada 3 advokat yang kita pilih untuk menangani perkara yang akan kita kuasakan ke mereka, salah satu dari mereka. Jadi siapkan 3 nama advokat ya yang nantinya sekiranya dia bisa menangani perkara kita. Kemudian yang ketiga yaitu menghubungi ya. Dari 3 nama kandidat ya, kita hubungi mereka, tanyakan terkait honor, tanyakan terkait skema penanganan perkara yang sekiranya mereka akan tangani atas perkara kita seperti apa. Kemudian tanyakan juga tips-tipsnya atau metodenya mereka menangani perkara itu seperti apa. Itu yang ketiga. Yang keempat ini adalah action ya. Saudara harus menghubungi atau melakukan keputusan segera, memilih di antara 3 ini mana yang akan menjadi kuasa saudara ya. Jadi segera hubungi karena semisal terlalu lama memikirkan hingga akhirnya perkara ini semakin bergulir ya, maka yang akan mendapat kerugian saudara sendiri. Jadi yang keempat ini segera hubungi di mana advokat yang saudara pilih atau srek di hati, segera ditekan kuasa, seperti itu. Nah, tips terakhir terkait apakah advokat yang kita akan pilih ini asli atau abal-abal. Nah, tipsnya ada 3 untuk mengetahui seorang advokat itu beneran advokat atau dia abal-abal. 1, tanyakan KTA-nya ya. Tanyakan KTA-nya, kalau perlu minta ditunjukkan juga berita acara sumpahnya dia ya. Nah, ketika itu lengkap, kurang yakin, saudara bisa melakukan hal kedua yaitu tanyakan ke organisasi advokat yang menaungi beliau ya, atau menaungi advokat tersebut. Tanyakan apakah nama ini ada dalam organisasi atau terdaftar dalam organisasi advokat tersebut atau tidak. Yang ketiga, untuk mengecek lagi apakah itu advokat abal-abal atau bukan, yaitu datang ke pengadilan tinggi ya, konfirmasi terkait berita acara sumpah apakah betul advokat tersebut pernah disumpah di pengadilan tinggi terkait. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana memilih seorang advokat sebelum kita mengamanahkan
perkara untuk ditangani oleh beliau. Demikian tips hukum kali ini. Semoga tidak ada lagi kejadian ya seorang klien itu menanyakan atau meragukan kemampuan advokat. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tips kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.